Anda kembali bersama kami di Kabar Siang. Pemirsa, KPU DKI Jakarta memutuskan Dharma Ponrekung Gunwardana Abyoto memenuhi syarat dukungan untuk Pilgub Jakarta 2024 melalui jalur independen. KPU DKI menetapkan mereka lolos melalui mekanisme rapat pleno penetapan pasangan calon perseorangan di kantor KPU DKI Jakarta. Sebelumnya, mereka dinyatakan lolos verifikasi faktual syarat dukungan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari jalur independen. Pasangan itu bisa ikut mendaftar sebagai peserta Pilgub pada 27 sampai 29 Agustus nanti. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu masih menelusuri aduan yang masuk dan tidak berani memastikan apakah hasilnya kelak bakal mempengaruhi pencalonan Darmakun. Pimpinan Bawaslu mengungkapkan setidaknya 402 aduan masyarakat yang mereka serap sejak 16 Agustus lalu. Sehingga dukungan untuk paslon Darmakun dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Ketua Bawaslu Munandar Nugraha mengatakan bakal tetap memproses setiap laporan yang masuk ke pihaknya meski KPUD Jakarta sudah mengesahkan pencalonan pasangan independen itu. Yang jelas tugas kami selaku pengawas adalah ketika ada laporan dan pengaduan itu kami harus tindak lanjuti. Ya, jadi jangan ngomong ke depan begitu, prosesnya dulu itu yang harus kami hadapi. Nah, kalau di dalam aturannya seperti apa? Apakah berdampak pada pencalonan itu aja Pak Mas? Jangan muter-muter yang tadi Bapak sampaikan gitu. Apakah atau tidak? Ya, enggak bermaksud muter-muter, Mas. Jadi dugaan pelanggaran baik dari pemilu ataupun pilkada itu ada pertama dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran pidana, dan dugaan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi wilayahnya di situ. Jadi kalau kemudian muncul pertanyaan apakah kemudian nanti bisa mencoret atau apa itu masih jauh ya. Kami tidak bisa pastikan itu semua. Pemirsa, Bawaslu Jakarta tetap memproses laporan pencatutan KTP untuk dukungan Darmakun. Sudah sejauh mana prosesnya? Sudah bergabung dengan kita saat ini anggota Bawaslu Beni Sabdo. Selamat siang, Mas Beni. Selamat siang, Mbak Windy. Mas Beni, saat ini total laporan pencatutan KTP sudah berapa banyak yang masuk, Mas Beni? Baik, laporan pencatutan ini memang sudah masuk ya secara resmi kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Kemarin itu yang masuk sudah 5 laporan. Ini sifatnya juga kolektif karena yang melapor ini kan banyak gitu ya. Maka dibuat kolektif. Ada 5 kemarin. Hari ini sampai siang ini sudah ada 1 lagi. Jadi total ada 6 laporan yang masuk ke Bawaslu. Nah, laporan yang masuk ini secara hukum acara kami akan lakukan kajian awal. Nah, kajian awal ini untuk menentukan apakah laporan ini sudah memenuhi syarat. Syaratnya apa? Apakah sudah syarat formilnya terpenuhi dan juga syarat materialnya. Nah, kalau nanti sudah memenuhi syarat formil dan material, maka kami akan bahas di Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ini adalah pusat aktivitas penegakan hukum pidana pemilihan yang terdiri dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan juga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karena laporan yang masuk pada kami ini adalah dugaan tindak pidana pemilihan. Nah, maka kami wajib membahas di Sentra Gakumdu. Nah, ini masih dalam proses kajian awal, maka secepatnya lah ya, kami punya waktu kan 2 hari secara durasi. Nah, maka 2 hari ini akan kami optimalkan untuk segera melakukan pembahasan di Sentra Gakumdu. Mas Beni, jika saya boleh bercerita bahwa saya sendiri, KTP saya pun juga menjadi salah satu yang disalahgunakan. Untuk saya ataupun dengan perorangan lainnya, individu lainnya, bagaimana sebenarnya proses kami bisa melapor ke Bawaslu? Baik, kalau melapor itu kan harus datang ke Bawaslu secara resmi. Tapi kami juga tidak membebani ini ya kepada warga DKI Jakarta. Kalau misalkan seperti Mbak Windy ini kan sibuk sekali sebagai host di TV One. Maka bisa juga memberikan aduan kepada
call center kami membuka WhatsApp center, itu bisa dicek di website kami di tingkat provinsi, juga ada di tingkat kabupaten kota. Dan kami juga menyebarkan ya flyer terkait nomor WhatsApp terkait aduan pencatutan KTP ini. Jadi kami tetap mengajak seluruh warga DKI Jakarta untuk berani ya mengadukan atau melaporkan secara resmi kepada Bawaslu DKI Jakarta. Karena Bawaslu DKI Jakarta bersama rakyat akan terus mengawal proses seluruh penyelenggaraan pilkada di DKI Jakarta ini, supaya pilkada di DKI Jakarta ini bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku ya, demokratis ya, jujur dan adil. Mas Beni, apakah ada proses klarifikasi ataupun pemanggilan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus ini, Mas Beni? Kami akan segera agendakan, tentu kan tahapan yang sekarang ada di kami kan baru menerima laporan. Laporan ini akan kami kaji. Nah, ini tidak lama mengkajinya karena waktunya hanya 2 hari. Nah, setelah itu nanti kami akan mengundang ya, memanggil ya para pihak siapa saja yang mulai dari pelapornya, saksinya dan juga para terlapor untuk kita mintai klarifikasi. Mas Beni, kalau terbukti Nah, dari hasil klarifikasi inilah nanti yang akan kami lakukan kajian. Mas Beni, seumpama terbukti ada pencurian data pribadi, apakah lantas Bawaslu akan merekomendasikan pembatalan SK KPUD kepada Darmakun, Mas Beni? Kami belum bisa mengambil kesimpulan ya sejauh itu, karena ini kan baru tahap awal. Tentu kami masih mengumpulkan seluruh data, fakta, dan seluruh informasi dan petunjuk guna untuk kita analisa secara hukum apakah nanti akan hasil akhirnya seperti apa. Tapi yang masuk ke kami ini kan sebagian besar adalah dugaan tindak pidana pemilihan, maka kami nanti akan membahas di sentra Gakumdu. Nah, tadi saya sudah sampaikan di dalam sentra Gakumdu itu ada Bawaslu, ada kepolisian dan ada kejaksaan. Kami ada 3 institusi yang akan menyelidiki ya, seluruh dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada kami. Dan hasil penyelidikan inilah nanti yang akan kami sampaikan kepada publik. Ya, mohon bersabar dulu karena kami juga dalam proses penanganan perkara ini. Mas Beni, ini artinya dengan adanya tahapan penyelidikan tersebut, apakah ini artinya sudah diteruskan ataupun nantinya akan diteruskan ke pihak kepolisian untuk diproses di ranah pidana umum dengan adanya pidana pemilihan ini, Mas Beni? Jika memang nanti didapati unsur ya dugaan pelanggarannya ini memang kuat, atau kalau kita pakai bahasa hukumnya itu memenuhi bukti permulaan yang cukup, maka kewajiban Bawaslu adalah meneruskan kepada pihak kepolisian ya, guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Itu yang ada di dalam hukum acara di perkara tindak pidana pemilihan. Alurnya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Beni Sabto, waktunya bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang Mas Beni, terima kasih waktunya. Selamat siang Mbak Windy, terima kasih.